Sudah mau jarak 6 tahun ini Pak mengajar SD SD 127. Teori belajar yang saya ketahui Pak itu yang pertama ada teori kognitif, teori behavioristik yaitu tentang perubahan tingkah laku, teori kognitif tentang cara siswa untuk berpikir, mendapatkan informasi dalam proses belajar. Terus ada teori konstruktivisme yaitu tentang membangun pemikiran peserta didik. Jadi peserta didik dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran supaya dapat mengembangkan pemikirannya. Terus ada juga yang dikatakan teori humanistik yaitu teori belajar melalui pengalaman pribadi peserta didik seperti aktualisasi diri atau memanusiakan manusia. Dan ada juga yang dikatakan teori belajar sosial yaitu peserta didik meniru atau ada yang dinamakan modeling seperti itu Pak. Oke. Dari teori-teori yang ada itu, menurut Bu Rizka, mana yang paling tepat untuk pembelajaran? Kalau menurut saya Pak yang tepat itu bisa juga teori konstruktivisme Pak, yang sesuai dengan abad sekarang ini, abad 21. Bagaimana siswa dapat mengembangkan dirinya dalam proses pembelajaran, aktif dalam belajar. Seperti itu Pak. Apakah itu bisa dipraktekkan oleh Bu Rizka di sekolah? Sudah Pak. Jadi saya di sekolah itu berusaha bagaimana siswa dapat aktif dalam belajar. Dia sendiri yang mengembangkan dirinya dalam pembelajaran. Contoh dalam pembelajaran itu ada yang dinamakan PJBL begitu Pak. Jadi saya meminta siswa untuk membuat sebuah proyek tentang pembelajaran, misalnya dalam belajar Asmaul Husna. Di situ saya meminta siswa untuk membuat poster Pak, poster ajakan. Iya. Jadi dalam Iya, berakhir Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ini gitu diterapkan Pak, berarti masuk ke aplikasi C3. Kalau kita ke sono ketiga, C3. Baru pertama dulu, baru kedua, baru ketiga. Iya, baru evaluasi. TPACK itu berpikir kritis, sepertinya Pak. Berpikir kritis, logis, dan thinking, TPACK thinking, teknologi pedagogi, order of knowledge, content, teknologi pedagogical. Ya, jadi maksudnya itu Pak dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi dan pengetahuan yang kritis tingkat tinggi, menggunakan teknologi. Kalau dalam pembelajaran misalnya
Dalam kelas itu guru menyiapkan sebuah video pembelajaran, baru peserta didik membuat pertanyaan dari video tersebut. Ya, memiliki dalam pengetahuan pembelajaran. Iya, Pak. Sudah, Pak. Kemarin saya juga di kelas 3 itu menggunakan juga teknologi seperti Wordwall, Pak, tentang untuk mencocokkan sifat wajib Allah, sifat-sifat di fase B menggunakan Wordwall, aplikasi Wordwall. Ya, Pak. Ya, ya. Oh, Insya Allah. Ya, Al-Ghazali, Pak. Selain Ghazali belum kembali. Ya, kebetulan ini tinggal di kota, jadi tidak ada Al-Quran di rumah ini, Pak. Bukan rumah sebenarnya. BTN-nya di kota, Pak, lagi di kota bermalam. Ya, ada di kota, Pak, di BTN-nya IPAR. Rumah BTN-nya IPAR. Tidak, tidak lengkap nih, Pak. Iya, bukan di rumah. Iya, karena jauh tempat sekolah dari tempat tinggal, makanya tinggal di kota. Rumah aslinya ada di Andrihua, Pak, Kecamatan Kindang, sedangkan sekolah ada di Kecamatan Herlang, beda kecamatan. Kalau jarak tempuhnya itu sekitar 50 kilo dari rumah. Iya, makanya ambil di tengah-tengah di kota. Ambil, iya, tinggal di suami. Rumahnya ipar ini. Cuma tidak lengkap juga karena cuma tempat persinggahan saja. Oh iya, baik, Prof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Ya, iya ada Prof. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Prof?
Iya, iya Pak Prof. Amin. Amin. Iya Pak Prof. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa keluar Pak Prof? Ibu Dahriani.